Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan, ikut jalan Tuhan dan jadikan kami semakin lari, semakin serupa dengan Engkau. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan, kami mohon Tuhan jamah setiap diri kami. Sehingga kalau di dalam hati kami ada beban berat, ada kepahitan, ada ketidakpastian dan kegalauan, saat ini Tuhan sentuh kami, berikan ketenangan dan ruang kosong di dalamnya hanya boleh diisi dengan firman Tuhan, dan itu akan mengubahkan kami. Kami mohon ini karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pembacaan Alkitab akan diambil dari teks yang sudah disampaikan, khususnya adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan adalah yang berbahagia karena akan melakukan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Kalau kita bicara soal hal baru, ini mungkin dialami oleh teman saya. Pada satu hari ayahnya kasihan lihat dia bolak-balik bekerja dari rumahnya ke Sudirman atau kadang-kadang ke Casablanca ke kantornya. Kalau ganjil dia naik bus, kalau genap dia pakai mobil. Belum lagi parkirnya mahal, macet, maka papanya memberikan sesuatu pada dia waktu ulang tahun. Apa yang diberikan? Mobil Wuling. Wuling kecil, mobil listrik. Tapi sangat menarik karena udah begitu terbiasa pakai mobil besar Avanza. Maka setelah pakai mobil Wuling itu kerja, dan itu nggak pakai ganjil genap kan, sewaktu-waktu dia bisa berangkat. Mobil listrik itu enaknya begitu. Maka ketika pulang ke rumah, ya langsung pulang tidur, selesai. Besok pagi berangkat lagi. Pada hari keberapa di tengah jalan mobilnya macet. Dia telepon papanya, mobil ini jelek yang papa berikan, udah kecil jelek lagi segede beca katanya. Tapi papanya bilang, kenapa macet? Nggak tahu, dia berhenti aja. Terus papanya tanya, udah kamu tambahin belum setrumnya? Mobil listrik kan setiap pulang ke rumah kudu dicolokin ke listrik supaya baterainya terisi. Oh gitu ya. Yang saya sering lakukan adalah seringkali kalau pulang kerja mampir ke pompa bensin. Cuman sampai sana saya bingung mau diisi apa, saya pulang aja. Mobilnya listrik tapi dia perlakukan sebagai mobil bensin. Memang jadi manusia itu tidak mudah untuk menerima hal baru, mendapatkan hal baru. Orang yang sudah bujangan lama setelah menikah tentunya menghadapi hal baru yang mengejutkan. Saya waktu bujangan senang baca buku sampai jam 1, jam 2. Begitu menikah dia jam 10 udah tidur. Kalau kita nggak tidur, kasihan dia, ditemenin kita yang nggak bisa tidur, gelabrak gelubuk begitu. Akhirnya kita sepakat tidur jam 11 dah. Jam 11 dia ada baterainya tinggal 5 watt, diajak ngomong apa ngaco. Kita disuruh tidur jam 11, masih belum bisa tidur, matanya kelayar, keluyur dan lain-lain. Jam 5 pagi dia udah nyanyi. Haleluya, haleluya, kita masih pengen tidur sampai jam 8 pagi. Kan satu yang baru harus disesuaikan dengan diri kita. Tidak mudah. Mobil baru dengan bensin itu cara meliharanya harus baru. Bahan bakarnya baru. Memeriksa dan servisnya juga baru. Punya rumah baru juga cara menanganinya juga beda. Nah, topik kita hari ini bicara ciptaan baru di dalam Kristus. Apa artinya? Pertama kalau kita bicara ciptaan baru, berarti kan ada yang lama. Ini dulu. Ada yang lama, ada yang baru. Biasanya kalau orang udah punya sesuatu yang lama, dia pertahankan. Begitu pindah yang baru, kalau lebih bagus orang pasti suka. Tapi kalau enggak belum tentu. Punya handphone lama, istri saya satu hari saya belikan handphone baru karena dia butuh memori lebih gede. Ngomel terus, padahal handphone yang baru harganya 2 kali yang lama. Dan kita menghemat untuk itu, masih ngomel, lebih suka yang lama. Nah, menarik sekali. Sesuatu yang baru itu menuntut kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang lama. Itu harus berlalu, tidak bisa dibawa seterusnya.
Dan ini yang susah. Karena yang lama itu sudah kita istilahnya udah begitu cocok, udah terbiasa dengan itu. Meninggalkan yang lama kalau ada yang baru. Ciptaan yang baru berarti kita hal-hal yang lama mesti dibuang. Dan pada umumnya orang tidak suka melakukan hal itu. Kenapa? Banyak orang tidak suka berubah karena berubah itu tidak enak. Mengubah orang lain gampang, mengubah diri sendiri lebih susah. Tuh ada banyak orang mau melayani di gereja, kalau datang ke gereja mau mengubah orang lain dia akan kecewa. Ketika kita dipanggil melayani justru kita akan mengalami diubah oleh Tuhan, itu berkatnya. Inilah orang tidak mau berubah. Ciptaan baru ini anugerah, ada istilah ciptaan baru, bukan kita yang dapat barang baru. Ini anugerah dari Tuhan karena kita nggak bisa mencipta sesuatu. Ini pemberian untuk Tuhan. Kenapa Tuhan berikan anugerah ini? Karena sebenarnya ada rahasia. Ada anugerah-anugerah baru yang sudah menunggu kita, cuman kita belum siap. Ciptaan baru berarti kita akan hidup, bukan hanya hidup baru, tapi kita akan harus siap menerima anugerah-anugerah baru. Yang jadi sedihnya adalah banyak orang mau jadi ciptaan baru tapi tidak siap dan tidak mau menerima anugerah baru. Begitu-begitu saja. Ini yang paling menarik. Ya. Ini yang paling menarik. Ketika gereja kami masih 70-80 orang, kami pindah ke Kayu Putih, tidak lebih jumlah orang ibadah paling-paling 300. Dan pada waktu itu kita berkata, kita di daerah yang baru, orang sekitar sini adalah orang berpendidikan, banyak ke luar negeri, sukunya macam-macam, kepintarannya macam-macam, tapi orang pejuang semua, banyak kan pendatang, biasa berjuang. Kalau kita tetap menggunakan lagu-lagu tahun 1950, mereka akan masuk ke gereja dan menyanyi lagu-lagu 1950 dan berperilaku seperti orang di tahun 1950, seperti engkong-engkongnya, seperti kakek-kakeknya, seperti opungnya. Maka gereja kita menjadi gereja yang kelam dan suram. Untuk itu kita harus berani menjadikan sesuatu ini yang berbeda dari sebelumnya. Tunjukkan di sini ada roh Tuhan, ada dinamika. Mari kita rubah lagu-lagu kita. Mulailah. Mulai ada yang ngomel. Kok lagunya dinyanyikan kayak begitu? Dia kepengennya menyanyikan kalau lagu Setiamu Tuhanku tiada bertara, maunya gini. Setiamu Tuhanku tiada bertara di dada. Tante-tante narik dulu tuh tali parasitnya begitu ya. Lalu ketika dimulai dinyanyikan Setiamu Tuhanku tiada bertara, opung-opung kaget, tapi lama-lama mulai goyang dia juga. Mulai tangannya begini-begini. Dia bawa anaknya, itu enak gereja itu katanya. Mulailah. Saudara, seringkali berkat Tuhan menunggu kita. Yang jadi masalah adalah kita tidak mau mengulurkan tangan. Karena kita udah biasa tangan kita di dalam saku. Banyak berkat menunggu kita ketika kita ciptaan baru. Karena tidak sadar dan kita tidak membiarkan diperbaharui Tuhan. Maka itu tidak tertampung dan tidak kita kenali. Ini yang sedih. Dalam hal ini kita mesti lihat banyak orang sulit menjalani hidup di dalam hidup sebagai ciptaan baru. Kenapa? Pertama, hal yang lama itu adalah modal kita, bukan? Kalau dari kecil kita ketemu orang ngomel selalu, mau apa lo? Ya, udah terbiasa kalau ngomong gitu. Jangan sembarangan. Dibesarkan dengan cara begitu. Dan kita sudah sampai umur 30, kita udah terbiasa dan itu modal kita bertahan hidup. Ketika diajarkan oleh Tuhan Yesus belajar senyum, sapa, sopan, dengerin orang, nggak cocok, kan udah biasa perang gitu loh. Sekarang harus jadi anak domba, aduh, jangan saya deh. Susah, itu modal kita meninggalkan itu. Meninggalkan Avanza pindah ke Wuling susah buat dia. Karena modalnya udah biasa dengan Avanza. Orang yang bujangan menikah, udah lama bujangan menikah, tidak mudah kan ya. Yang pernah ngalamin gitu kan ya. Tahun-tahun pertama aduh ternyata menikah ada indahnya tapi ada pusingnya juga. Ya sampai baju kaos dalam warnanya apa diatur sama dia gitu kan. Itu kan bisa terjadi hal seperti itu. Kita harus belajar menerima itu. Itu pertama kita nggak mau. Kita sudah nyaman dengan cara kita, dengan gaya kita yang benar gitu ya. Oke lah. Ada 3 macam gereja di Indonesia. Pertama gereja aliran utama, gereja suku, HKBP, GPIB, ya, dan bermacam-macam gereja Kristen Jawa, gereja Sumba dan lain-lain. Itu gereja suku di seluruh dunia turun, gereja-gereja yang
seperti itu Presbyterian dan lain-lain, turun seluruh dunia 1-3% seluruh dunia. Karena generasi muda nggak mau ke sono, kuno katanya, nggak cocok, ibadahnya nggak cocok, khotbahnya nggak cocok, terlalu serius. Lalu gereja-gereja yang namanya gereja Injili, ya, wah terkenal dulu pakai televisi segala macam kemana-mana. Sekarang turunnya berapa? 13% seluruh dunia. Gereja apa yang berkembang? Gereja yang disebut karismatik baru. Gereja kayak dibilang Injili bukan, karismatik bukan, sistemnya seperti gereja resmi, JPCC, IES, International English Service, Gereja Isa Al-Masih, Gereja IGCF, gereja-gereja itu seluruh Porterhouse, seluruh dunia bertingkat puluhan persen. Tanpa itu kekristenan di abad 20 sudah redup. Kenapa? Kalau dulu Pentakosta kan bicaranya karunia, buang setan dan lain-lain. Ini enggak, bukan itu kok. Karena mereka mengerti dan berani mengambil tindakan yang Tuhan suruh dan mengubah diri. Ini yang paling menarik. Kalau Anda pergi ke IES misalnya, Pastor Dave itu, badannya gede banget. Kebaktian ini pakai celananya kadang-kadang blue jean, atasnya putih, tangan pendek. Pendeta perempuannya juga itu, khotbahnya luar biasa. Dan setelah selesai kebaktian, besok pagi masuk WA ke kita, tiap orang. Melanjutkan kebaktian kemarin, tolong renungkan ayat ini. Hari berikutnya masuk ayat, direnungkan sama dia 2 halaman. Lusa di khotbah dikawal sepanjang itu. Lalu hari Kamis kumpul warga jemaat dalam kelompok-kelompok kecil mendiskusikan dan mempraktekkan khotbah itu. Hari Sabtu melaksanakannya. Misalnya itu yang saya tahu. Beda kan sama gereja kita? Gereja kami Kayu Putih mencoba untuk kali ini seperti 3 tahun terakhir menuju Pentakosta dari sebelum Jumat Agung, Paskah menuju Pentakosta, dan 40 hari kami puasa. Itu dia kurus semua. Dan hasil puasa makan sehari 2 kali atau ada yang sekali itu digunakan untuk dananya dikumpulkan di palungan besar. Barang tua itu duit dikumpulkan bagi untuk hamba-hamba Tuhan di daerah yang jauh. Kalimantan, bahkan kami berangkat. Dampaknya apa? Aneh ya? Dampaknya persembahan meningkat, angkanya luar biasa. Kita juga kaget. Saldo kok gede banget. Kita nggak luar biasa. Dan jumlah orang waktu Paskah kok bisa hampir 4.000 yang datang, nggak kebayang. Sebelumnya dapat 1.700, saya udah terima kasih. Ini satu kebaktian aja bisa 1.900, 1.600, 1.800. Kita nggak tahu. Dan banyak orang luar, baru. Belum lagi yang di online. Kok bisa? Nah, salah satu kehebatan pendeta-pendeta muda, di sana yang mimpin pendeta muda ya, 40 tahunan. Mereka mengatur selama masa COVID itu, menelponi warga jemaat, cek satu-satu, yang sakit didatengin pakai masker, dan orang yang udah lama datang kita bagi tugas. Setiap kita menelpon sekian puluh orang tiap hari, dan luar biasa hasilnya. Ya. Dan setelah hal lama kita nggak lakukan, kita nggak suka merubah hal baru ini. Tapi kalau kita tidak mengambil sikap untuk meninggalkan yang lama, mencoba yang baru, berarti kita menyangkali karunia Tuhan. Kita lahir baru tapi tidak mau tumbuh. Tetap jadi anak kecil. Jadi anak kecil kan terus-terusan dikasih makan ibunya. Jadi anak yang tumbuh ada saatnya harus belajar makan sendiri. Ini satu. Orang tidak mau meninggalkan hal baru, mencari hal baru, kenapa? Dalam hal yang baru, banyak hal yang tidak kita tahu, tidak bisa kita kontrol, banyak hal yang tidak pasti. Orang dengan iman yang baru harus siap dengan hal yang tidak pasti. Para pedagang mungkin khawatir ya. Kalau dulu punya duit diatur berapa persen dolar, emas, rupiah, mungkin aset. Sekarang mau ngomong apa? Dolar hari ini udah 14.700. Mungkin akan ambruk sampai 14.500. Yang punya dolar udah bingung. Mau dijual, mau taruh di aset sedang turun. Maka harga emas sekarang 2.000 lebih gitu. Bingung kan orang di tengah kondisi gini. Tapi kalau kita punya hati baru, apapun terjadi, dalam badai sekalipun tangan Tuhan pegang kita nggak pusing sama gituan. Nanti ada jalannya. Saudara, banyak orang tidak siap dengan hal baru. Karena banyak hal baru tidak bisa dikendalikan, dia kepingin mengendalikan. Kalau hal yang lama, yang udah biasa, begitu nyaman, dia bisa kendalikan. Berjalan dengan hal baru tidak bisa. Sekali lagi orang suka berkat baru, tapi tidak mau pengorbanan baru, dan tidak mau disiapkan oleh Tuhan untuk terima hal yang baru. Nah, di dalam ayat 11-16 ditunjukkan sebenarnya bedanya apa yang baru dan yang lama.
Orang yang lama tadi dikatakan tuh sebenarnya kuncinya satu. Orang Korintus, Petrus dan Tuhan. Paulus dan Tuhan. Yang Paulus katakan sebenarnya satu. Orang-orang yang hidup dalam cara lama, akunya tuh gede, memegahkan dirinya, bicara tentang aku, butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh prestasi, butuh prestise. Tapi Paulus mengatakan, buat aku semuanya nomor satu Kristus, pusatnya Kristus. Aku dianggap apapun terserah deh. Pokoknya Kristus utamanya. Pusat kita Kristus. Jadi seorang yang lahir baru akan nomor satu adalah selalu bertanya, Tuhan ingin apa dari saya? Apa kehendakmu bagi saya? Bukan kehendakku. Ketika orang menjelekkan kita, mengata-katai, menolak kita, nggak apa-apa. Asal Tuhan jangan menolak saya. Asal Tuhan buat saya, Tuhan saya berharga. Dan bagi Tuhan, kita boleh miskin, kita boleh sakitan, kita boleh tidak berpendidikan, kita boleh gagal bisnis. Buat Tuhan kita berharga. Karena dia mau berdarah-darah buat kita. Ini dulu. Seorang yang lahir baru itu. Nah, lawannya memang ada orang-orang yang sulit hidup seperti itu. Mereka memegahkan diri. Ingin menguasai orang lain tapi tidak bisa menguasai diri. Hidup hanya untuk diri sendiri. Gampang tersinggung. Nah, ayat 17 bahkan 18 dikatakan itu, kita adalah ciptaan baru yang telah didamaikan dengan Allah. Tapi ada kata-kata berikutnya yang tersembunyi di ayat 18. Kenapa kita ciptaan baru? Pertama, kita didamaikan, semua yang lalu utang-utang salah-salah dihapus. Tapi yang paling menarik adalah di 18-nya sebenarnya kata-kata, kita diberi kepercayaan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Ciptaan baru artinya kita disiapkan bukan hanya terima keselamatan. Haleluya, glory, 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 glory. Selesai? Tidak. Minggu lalu saya ikut baptisan seorang anak sahabat. Cemplung, begitu dicemplungkan, dibangkitkan, jemaat langsung nyanyi berdiri. Glory, glory, haleluya. Satu anak lagi, cemplungan lagi. Glory, glory, haleluya. 3 hari kemudian salah satu diantaranya kena pinjol. Nah, berarti setelah glory, glory, haleluya pinjam duit lagi gitu. Nggak berubah adatnya. Bukan itu. Begitu setelah kita dalam hidup baru, kita didamaikan dengan Allah. Salah tidak dihitung. Jadi kita jangan terus-terusan menyalahkan diri. Tetapi yang kedua, diberi kepercayaan Tuhan. Melakukan sesuatu buat dia. Jadi kalau orang Kristen hanya mau terima keselamatan tanpa mau melakukan sesuatu buat Tuhan, itu cuma beragama Kristen. Bukan pengikut Yesus, bukan orang lahir baru. Bukan ciptaan baru. Apa yang bisa dilakukan untuk melakukan buat Tuhan? Terserah. Nenek saya meninggal pada usia 93. Pada usia 90 dia panggil pendeta. Boksu, minta maaf. Saya sudah 50 tahun di gereja ini. Setiap ada perjamuan kudus saya yang motongin roti. 50 tahun. Sekarang tangan oma udah encok, udah gak bisa pegang pisau. Saya hanya bisa begini, tiap hari berdoa. Jadi tiap hari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi saya mendoakan Boksu sama semua anggota majelis tiap hari. Itu yang dia lakukan sampai dia mau mati. Dan ketika dia 3 hari, 4 hari udah mesti mati, gak mati-mati, orang bingung. Dia tanya, kenapa oma ada yang pikiran? Ada cucu oma tuh yang paling nakal kok gak muncul-muncul ya. Cucunya 30-an. Gak tahu di mana. Dia di gunung lagi jagain asrama gereja. Siapa? Si Robi gitu. Maka saya disuruh pulang. Begitu datang aja bilang, oma mau doa. Doa, amin, selesai. Amin. Dia tahu itu tugas dia. Menjadi ciptaan baru artinya diberi kepercayaan oleh Tuhan. Melakukan sesuatu. Lupain yang di belakang. Ini yang sulit untuk hidup berpusat. Jadi gimana sebenarnya yang diajarkan? Terbukti kita adalah ciptaan baru dalam Kristus bila pertama yang kelihatan. Menurut ayat 11 sampai 16. Bila sifat-sifat Kristus ada dan jadi pola kita. Yaitu pusat hidup kita adalah Allah. Boleh kita kalah kaya, kalah pintar, kalah apa. Selama pusatku Allah dan aku mencari apa yang Allah inginkan. Aku mau menyenangkan Allah. Aku melakukan sesuatu yang kecil pun buat Allah. Bukan kepentinganku, bukan keinginanku. Kita sudah jadi ciptaan baru. Itu nomor 1. Tidak selalu kita bisa, tapi kita sadar, kita coba itu terus. Yang kedua,
hidup di dalam Kristus, dikatakan dalam Kristus. Artinya ada yang mesti kita tinggalkan dan kita harus ganti. Dan ini kaum evangelical di Indonesia paling tidak suka bicara ini. Orang Injili kan hanya bicara apa? Pertobatan, baca Alkitab, pertumbuhan iman, penginjilan pribadi sampai ke seluruh dunia. Tapi tidak ke dalam dirinya. Ini dia, semua mau dirubah kecuali dirinya. Ciptaan baru ada yang ditinggalkan. Banyak orang tidak mau meninggalkan. Setelah jadi ciptaan baru tetap gue gak bisa tinggalkan, sakit hati sama koko gue gitu ya. Kenapa? Habis si Enso kan bekas pacar gue, dia yang ngambil. Nah itu sakit hati sampai umur 80 diinget-inget. Anda mungkin ketawa. Satu hari saya kumpul dengan sekumpulan pengusaha, itu kakak adik semua. Berkelahi berdua. Keluar saya bilang kenapa mesti berdua ya berkelahi. 86, 82. Masing-masing punya duit 500 miliar. Gue sakit hati sama koko gue. Lu tahu gak? Kenapa? Itu istrinya kan bekas pacar gue. Tahun berapa kejadian? 30. Aduh udah lewat. Mukanya udah serem begitu. Kayak tas udah gak ada duitnya. Udah penuh dengan kerut-kerut. Biarin aja kasih. Repot amat. Gak bisa, sakit hati. Padahal dua-duanya pemuka gereja. Nah inilah gak ada yang mau ditinggalkan. Jadi pertama-tama bagaimana aplikasinya? Kalau kita mau jadi ciptaan baru. Pertama-tama kenalilah apa yang Tuhan inginkan kita lakukan buat dia. Panggilan hidup kita apa sih? Nggak semua jadi pendeta, nggak perlu. Ada guru, jadilah guru yang berbeda. Sehingga anak-anak merasa bapak ini, ibu ini ngomongnya beda sama orang lain. Menyentuh hati saya. Seperti Kristus. Memberi saya pengampunan. Kalau saya pedagang, ini pedagang beda sama pedagang lain ya. Saya bisa ditipu, ternyata saya tidak. Ini orang ini adalah seorang karyawan, beda cara kerjanya. Dia kerja seakan-akan buat Tuhan, bukan dirinya. Kalau Islam mengatakan kerja adalah ibadah, itu sangat benar ya. Kerja adalah ibadah. Di situ kelihatan ibadah kita yang sesungguhnya. Kenali panggilan hidup kita. Kalau enggak ini mau, itu mau, ini mau enggak. Dan bagaimana tahunya? Tanya pada Tuhan, apa kekhasan saya yang bisa saya lakukan pada orang lain? Di gereja di mana saya ada nih ada seorang ibu tua, kakinya pincang. Kekhasannya apa? Kalau masuk ke gereja lihat orang juga lagi diam, mojok dia deketin. Belum kenal kita Pak, gimana kabarnya? Ya, bisa nomor HP-nya enggak? Kapan-kapan kalau perlu apa-apa teman ngobrol silakan hubungi saya. Orang tua, hanya itu. Tapi itu dampaknya besar. Orang mau bunuh diri bisa nggak jadi gara-gara dia ngomong begitu loh. Ada kejadian orang mau bercerai hari itu, baru keluar dari penjara, ketemu omongan begitu, dia telepon bisa nggak jadi bercerai. Pertama-tama sekali lagi kenali panggilan hidup. Dia bilang panggilan tante cuma satu, perhatian orang yang merasa tidak diperhatikan. Ibu saya pendidikannya S3. SD tidak, SMP tidak, SMA tidak. Tetapi panggilan hidup dia satu. Saya ingin menghasilkan anak-anak saya jadi arsitek semuanya. Bikin jembatan. Itu orang yang paling pintar tuh yang bisa bikin jembatan. Itu pendapat dia. Memang orang SD kan gak lulus. Maka ketika kemudian dia tahu jadi saya jadi pendeta, dia sedih sekali. Kenapa bukan jadi insinyur, jadi pendeta? Lalu nenek-nenek ngasih tahu itu artinya dia bikin jembatan ke surga. Buat nolongin orang. Oh kalau gitu boleh katanya. Panggilan dia adalah menghasilkan anak-anak yang punya dampak buat orang lain. Dan itu terjadi. Tiga-tiga kami jadi. Ya. Walaupun dia cuma SD. Panggilan kita apa? Pertama itu. Yang hidup ciptaan baru adalah orang yang jelas panggilannya apa. Mau ninggalin apa dalam hidup. P yang kedua adalah kalau orang yang hidup dalam Kristus. Ciptaan baru mengenal hal kedua. Dia kenal potensi dirinya atau modal yang Tuhan sudah kasih pada kita. Banyak orang tua membuat anaknya tidak kenal potensinya karena dikata-katain lu kalah sama koko lu kurang gemuk lu terlalu gemuk lu kayak babi gemuk gitu. Itu banyak orang tua yang toksik sehingga anak tidak mengenal kelebihan dia. Anak tidak mengenal ini. Orang tua saya juga menyebut saya anak yang paling bandel, nakal, berontak. Ya benar sih. Ya, habis dikata-katain lulu. Tapi ketika tingkat 1 sekolah seminari, kakak kelas mengatakan, gue belum pernah ngeliat orang yang lebih kreatif dari kamu. Oh, gue kira kok bandel, ini kreatif, mau pilih yang mana?
Saya pegang kata-kata dia. Dan memang karena itu gereja memberikan saya pekerjaan selama 4 dekade, memulai sesuatu hal baru yang orang pikir gak mungkin dilakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan itu semua tercapai. Karena kata-kata dia. Kita kenal potensi, kita bisa melakukan sesuatu yang khas diri kita. Inilah yang kita berubah. Pertama kayak ciptaan baru, tahu panggilan hidupnya, tahu potensi dirinya yang dia tahu dan bisa dengan. Yang ketiga, ciptaan baru mengalami perubahan terus-menerus. Roma 8 ayat 29. Kita berubah semakin serupa dengan gambaran Kristus. Pola pandang kita tentang diri kita, tentang Tuhan. Kalau Anda anggap Tuhan jauh di atas di sana, Allahu Akbar gitu ya. Allah Tuhan jauh-jauh lah. Ya. Maka kita merasa sendiri dalam hidup. Tapi kalau tahu Tuhan adalah sahabat kita yang menemani kita dalam mati dan hidup, maka kita akan berubah dalam cara hidup kita. Itu ciptaan baru. Orang sampai bingung. Orang lain susah udah panik kok dia tetap puji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan di samping dia. Pola pandang terhadap orang lain juga beda. Orang lain adalah berkat bagi kita. Mungkin orang lain tempat Tuhan bicara untuk kita. Pola berelasinya beda. Lalu kemudian pola kerja juga beda. Cara dia kerja menginspirasi orang lain. Jadi sekali lagi seorang orang yang sungguh-sungguh ciptaan baru mengalami 5P yang kelihatan. Dia punya panggilan hidup yang jelas. Potensi dirinya dia kenal. Pola pandangnya beda. Pola berelasinya beda. Pola kerjanya beda. Sehingga itu menjadi kesaksian. Nah, apa hasilnya? Nah, satu ciri kecil saja kalau Anda sudah mengalami itu adalah Anda sering merasa takjub oleh apa yang Tuhan lakukan pada hidup Anda. Tolong pikirkan dalam 3 minggu, 4 minggu ini, adakah yang Tuhan berikan pada Anda yang membuat Anda terpesona? Kalau enggak berarti hidup Anda dengan Tuhan hanya hidup yang rutin. Ada enggak sesuatu yang buat wow gitu ya. Kedua, kita merasa aman dekat Tuhan. Dekat Tuhan. Apapun terjadi, saya tidak sendiri dalam hidup. Dan ini bukan hanya kita tahu, tapi harus dipraktekkan. Agar rencana Tuhan tercapai. Bagaimana memulai hal itu? Sederhana. Pada satu hari, ada sebuah gereja yang terus menerus gak bisa tumbuh. Orangnya tetap 100. Udah diapakan juga 100. Kenapa? Lagunya diperbaharui, alat musiknya diperbaharui, cara ibadahnya tetap 100 di sebuah kota. Akhirnya pendeta dengan majelis bilang, kita mau bikin apa ya? Karena di dalam jemaat itu banyak orang menuntut satu sama lain gitu ya. Dan suka ngegosip. Ya kalau sini sih gak pernah gosip kan ya. Ya paling-paling udah dengar belum Ci? Gitu. Lalu mulai dah ya. Nah ini gereja itu begitu. Akhirnya satu hari pendeta itu berkata sama majelisnya, di gunung ada pendeta tua tuh. Emeritus dia pensiun, kita minta tolong dia bantu kita yuk. Yuk bersepakatlah berempat datang. Ngobrol-ngobrol, Boksu mau gak melayani kami? Seminggu 3 kali aja. Enggak, saya gak terpanggil. Tolong kami butuh untuk disegarkan, dibuat dinamis. Enggak, saya gak berdiri. Kenapa? Saya gak bisa. Saya di sini mau nyepi. Oke dah. Ketika pulang diantar, lalu si Boksu tua bilang, saya hanya kasih tahu rahasia buat kalian. Rahasia apa? Di tengah kalian ada malaikat nyamar. Ada malaikat di gereja kalian nyamar. Sejak itu kalau sidang majelis, yang satu biasanya, lu yang bener ya. Ini jangan-jangan malaikat. Silakan ngomong dulu. Kalau mau ngomelin orang, jangan-jangan dia yang malaikat. Kalau mau orang minta tolong pinjam duit, bisa ngasih. Kalau dulu bilang, lu cari duit sendiri. Sekarang jangan-jangan malaikat keluarin duitnya. Dalam waktu 2 tahun suasana jemaat itu jadi berubah. Kehangatan, ngomong satu sama lain dan bahasa positif, mengenali hal baik yang orang lakukan, saling mendoakan. Dalam waktu pendek orang lihat gereja ini kok beda, banyak orang masuk sana. Dalam waktu pendek jemaat itu jadi 400 orang. Sampai sekarang mereka gak ketemu malaikatnya ada di mana tuh. Tapi dia perlakukan setiap orang sebagai malaikat. Seorang ciptaan baru pasti menginspirasi orang lain. Gereja yang merupakan ciptaan manusia tidak akan menginspirasi. Yang ciptaan Tuhan dan orang yang mau dirubah oleh Tuhan menjadi ciptaan baru pasti menginspirasi orang lain. Anda juga pasti bisa begitu karena anugerah Tuhan ditawarkan pada kita semua. Tuhan berkati. Amin.
Saya mengajak Anda saat teduh sebentar ya. Izin nanti usul, begitu selesai kebaktian, cari satu orang di antara Anda yang pernah mengatakan sesuatu atau pernah melakukan sesuatu buat Anda yang menyentuh hati dan menginspirasi. Katakan pada dia, terima kasih Tuhan pernah pakai Anda buat saya. Ya, bisa ya. Nanti selesai kebaktian, cari satu orang di antara kita yang pernah menjadi alat Tuhan melalui kata-katanya, sikapnya, perbuatannya. Dia menyentuh hati Anda. Setelah kebaktian ya, datengin satu-satu ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami berterima kasih punya Engkau yang begitu peduli pada kami. Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri buat kami habis-habisan. Dan kuasa kebangkitan begitu nyata. Biarlah kuasa itu tidak hanya berhenti di masa lalu sebagai ingatan, sebagai doktrin. Tapi kami lakukan saat ini. Kami alirkan kembali ke tengah persekutuan hidup jemaat kami dan keluarga kami. Dan biarlah kami belajar melihat orang lain sebagai orang yang kami harus layani. Orang yang membuat kami harus melayani dan menjadikan dia hal penting supaya dia makin mengenal kuasa Tuhan dan kasih-Mu. Ajar kami melihat diri kami sebagai alat yang melakukan pelayanan bagi Engkau supaya Engkau dikenal orang. Dan kami perlu diubahkan oleh Tuhan terus menerus supaya kami jadi inspirasi buat orang lain, mengilhamkan orang lain. Kami perlu diubahkan dalam karakter, dalam komitmen kami, dalam kemampuan kami, dalam kesaksian kami. Karena itu tolong kami ya Bapak. Banyak di antara kami yang punya banyak beban yang tidak bisa dikatakan dalam kata-kata manusia. Tapi kami tahu dalam perjalanan hidup kami sebagai ciptaan baru, kami tidak pernah sendiri karena Engkau sahabat yang terus memeluk kami. Berkati kami dan apa yang didengar hari ini, suara Tuhan, sungguh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.